Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf kalau suaranya ini enggak lepas, seperti tertahan, memang masih dalam proses penyembuhan. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin lancar. Tapi segini cukup kedengaran enggak? Separuh-separuh kedengaran, ya udahlah. Ya mohon doanya aja dah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li ba'di salihin. Ada seorang yang saleh ditanya, ya, qila li ba'di salihin, ada orang saleh ditanya, hal ra'aita rabbaka, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhanmu? Sudahkah engkau melihat Tuhanmu? Faqal, lalu dia menjawab, laulam arahu, kalau aku belum pernah melihatnya. Apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab, andaikan aku belum pernah melihatnya, laqata'tu makani, maka tentu binasalah aku ini. Aku tidak layak lagi tinggal di sini. In qala qailun kaifa tarahu, andaikan orang bertanya, kaifa tarahu, bagaimana caranya engkau melihat Tuhanmu? Fa'aqulu, maka aku jawab, idza kharajal khalqu min qalbil abdi, apabila sudah keluar, ya, sudah keluar opo al khalqu, manusia, makhluk. Apabila makhluk Allah sudah keluar min qalbil abdi, dari hati seorang hamba. Apa maksudnya apabila makhluk telah keluar dari hati seorang hamba? Artinya hatinya sudah kosong, tidak ada lagi tersisa makhluk Allah. Apakah harta, apakah tahta, apakah wanita, apakah sudah tidak punya kepentingan apapun, tidak bergantung kepada siapapun, sudah tidak ada urusan dengan makhluk, semuanya hanya ada Allah saja di dalam hatinya. Itu maksudnya. Apabila makhluk telah keluar dari hati, itu artinya sudah tidak tergantung kepada siapapun, sudah tidak ada urusan, ya, tidak akan minta tolong kepada siapapun, tidak takut kepada siapapun, tidak membutuhkan siapapun. Walam yabqa fihi siwal haq, yang tinggal di dalam hatinya tidak lain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu azza wa jalla, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang ada tinggal di dalam hatinya. Bi rabbihi wa yuqarribuhu kama yasha'u yurihi, ya, dengan Tuhannya itu, wa yuqarribuhu, dan dia akan mendekatkannya, kama yasha, seperti apa yang dikehendakinya.
Yurihi batinan, akan memperlihatkan kepadanya secara batin. Artinya melihat Tuhan dengan mata batinnya. Yang dimaksud dengan mata batin itu adalah basirah. Ya. Kemudian kama ara ghairahu zahiran, aku melihat Tuhanku dengan batinku sama seperti aku melihat benda-benda yang ada di dunia ini dengan mataku. Aku melihat Tuhanku dengan batin, jelas, gamblang, sama seperti aku melihat selain Allah, makhluknya Allah dengan zahir, dengan mataku ini. Yurihi kama ara, dia memperlihatkan kepadaku seperti aku melihat Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nafsahu Lailatul Mi'raj, sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad melihat Tuhannya pada malam Mi'raj, seperti itu. Yang jadi persoalan masalah melihat Tuhan ini sendiri, orang yang mengatakan tidak bisa melihat Tuhan ada dalilnya. Yang mengatakan manusia bisa melihat Tuhan ada juga dalilnya, sama-sama ada dalilnya. Jadi ini artinya bahwa orang yang berpendapat kita bisa melihat Tuhan di ayat Qur'annya ada, yaitu yang berbunyi wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah manusia tentunya yang soleh-soleh itu, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari mahsyar di alam akhirat, ila rabbiha, kepada Tuhannya, wujuh yauma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka cemerlang dan berseri-seri, wa ila rabbiha nazirah, dan mereka dapat melihat Tuhan mereka. Ada di Al-Qur'annya. Tapi di Al-Qur'an yang lain Nabi Musa juga ingin melihat Tuhan, tapi Tuhan mengatakan lan taroni, tidak akan dapat engkau melihat aku. Ya. Nabi Musa yang kena maksa, maka Tuhan mengatakan, ya sudah, kalau kamu maksa, aku akan tampilkan, tentunya bukan zat Tuhannya tapi kekuasaannya, kepada gunung. Lihat saja gunung, kalau gunung bisa bertahan tidak bergerak, ya engkau bisa melihat. Tetapi ketika Tuhan tampil kepada gunung dan gunung itu meledak, Nabi Musa jatuh tersungkur dan dia mengatakan, aku bertobat, akulah orang yang pertama-tama beriman. Di situ ketidakmungkinan mata kita melihat Tuhan. Jadi artinya saya sependapat dengan itu, bahwa mata kita didesain, disetting bukan untuk melihat Tuhan. Tuhan tidak akan bisa dilihat dengan mata kita. Kalaupun melihat tentunya dengan mata batin kita atau dengan basirah, bukan dengan basar. Karena zat Tuhan itu ya tidak bisa dilihat. Ada, pasti ada. Seperti kamu melihat sholat. Bisakah engkau melihat sholat? Pasti tidak bisa. Sholat itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Nggak ada sholat itu. Dalam artian tidak bisa dilihat. Sholat itu apakah bendanya hitam atau putih atau merah?
besar atau kecil, bulat atau lonjong, kan nggak bisa sholat itu. Jadi sehari-hari yang kau lihat itu bukan sholat, tapi orang yang sedang melakukan sholat. Sholat ada nggak? Ada. Di mana adanya baru kita lihat keberadaan sholat pada saat kita melihat orang sedang melakukan sholat. Betul nggak? Demokrasi di suatu negara ada nggak? Ada. Mana buktinya? Buktinya banyak partai-partai bisa berdiri dan mempunyai hak untuk berkumpul dan bersuara. Orang demo nggak dibunuhin, nggak dibunuh, nggak ditembak kok. Ya, berarti demokrasi ada nggak? Ada. Presiden dicaci maki, dijelek-jelekin, ditangkap enggak? Enggak. Berarti demokrasi ada enggak? Ada. Di mana adanya? Di sana yang nggak bakal ada. Di keranjangnya Pak Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Demokrasi itu adanya dalam pikiran kita sebagai satu konsep. Paham beli? Jadi fenomena yang kau lihat sehari-hari itulah yang meyakinkan bahwa demokrasi ada. Ya, tapi kalau dulu, ya dulu sebelum reformasi, orang ceramah salah ngomong aja nggak pulang, nggak pulang kok. Iya, sampai jembatannya dipatahin, iya kan? Seorang mubalik datang sendirian nggak ada pendengarnya. Saudara-saudara sekalian, kapal udara di Talian sendirian aja. Nggak ada, soalnya jalannya udah disekat semuanya. Ya kan begitu, betul nggak? Dulu bisa bikin partai, nggak bisa. Jadi sekarang ada demokrasi nggak? Ada. Ada. Di mana? Di kantornya Pak Mahfud MD? Ya enggak dong. Iya. Di mana? Ya itulah fenomena sehari-hari yang kita lihat itu memastikan di sini ada demokrasi. Jadi dengan adanya Anda melihat makhluk yang hidup, bergerak, berkembang, ada siang, ada malam, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang soleh, ada orang batil, ada orang pintar, orang goblok, semuanya berputar. Itu adalah satu pembuktian ada Khalik, ada yang menciptakan. Itu aja persoalannya kok susah banget sih. Sekarang begini, kalau engkau sudah yakin berdasarkan indikator, apakah perlu harus Anda melihat? Ya, saya kira dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat asap saja kita sudah berkesimpulan pasti ada api. Betul nggak? Kita harus yakin, harus melihat apinya. Kalau nggak kelihatan apinya berarti tidak ada api. Padahal banyak asap mengepul di situ, masih belum yakin juga. Nah itu, jadi itulah maksudnya batinan itu artinya batin dalam artian basiro, batin dalam artian pikiran dengan rasa dan sebagainya. Kita bisa meyakini melihat Tuhan itu tidak mesti dengan mata kepala ini, tapi dengan mata hati. Apakah ada di dalam hati perempuan itu rasa cinta kepadaku? Saya yakin ada. Sekalipun bendanya nggak kelihatan cinta itu. Kalau cinta bentuknya kayak itu tak kayak terus warnanya merah, cinta tuh ya anggap aja itu bukan materi, itu bukan benda. Tetapi aku yakin bahwa perempuan itu mencintaiku ya karena selama aku sakit dia di sampingku. Paham nggak? Dia yang mengurusi aku dan sebagainya dan sebagainya. Betul nggak? Masih kurang yakin juga.
Ada nggak cinta itu? Ada. Ada. Ibumu mencintai kamu nggak? Mencintai kamu. Buktinya mana? Yang nyebokin kamu, mandiin kamu, ngasih makan kamu, menyekolahkan kamu, semuanya dijual untuk pendidikan kamu, masih kurang bukti juga. Wahai ibu, tunjukkan mana cintamu kepadaku. Ya goblok temen siapa? Itu persoalannya. Nah, ini artinya bahwa jangan berharap. Dan kalaupun iya Nabi Muhammad melihat Allah pada malam Lailatul Mi'raj, saya tidak membantah dan saya tidak meragukan, saya tidak berkomentar. Hanya saja saya akan mengatakan, kalau iya Nabi Muhammad benar melihat Tuhan, ketika ditanya, wahai Muhammad, Tuhan yang kau lihat seperti apa? Lalu ketika beliau menjawab, tidak seperti apa-apa benar. Tapi kalau seperti itu, seperti ini, tidak benar. Begitu mengatakan tidak seperti apa-apa, pasti benar. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Udah paham? Ya sudah, gitu. Jadi artinya bahwa keberadaan sesuatu yang ada di sekitar kita itu kita sendiri merasakan keberadaannya. Itu ada pembagian tugas. Ada yang sifatnya mar'iyat, yang bisa menangkap akan keberadaannya adalah menggunakan mata. Kalau makhluknya bersifat masmu'at, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara menggunakan telinga. Paham nggak? Kalau yang makhluknya itu malmusat, ya kita menggunakannya dengan rabaan kita. Betul nggak? Nah, kalau mahsusat, kalau saya ihsasiyat, ya dengan perasaan kita menggunakan panca indera itu, yang nggak bisa kita melihat, mendengar suara dengan mata, ya duduk keprak-keprak ya kun mah. Anda meyakini ada suara dengan mata apa dengan telinga? Telinga. Nyicipi sambal goreng enak atau tidak, gurih atau tidak, dengan mata. Ditempelkan mata gitu supaya tahu masakannya enak atau. Ya merasakan sedap kan mulut kita. Ya dicicip aja dulu. Oke? Nah, ketika apa yang kau tangkap dengan lidahmu, masakannya enak, begitu engkau uraikan dengan bahasa, tidak mungkin bahasamu menggambarkan rasa yang ada di lidahmu itu. Percaya nggak? Mata kita melihat perempuan cantik jelita, oke? Saya terkagum-kagum. Lalu saya ceritakan kepada Pak Afkar, orangnya begini, hidungnya begitu, telinganya begitu, begini, sampai 3 hari 3 malam ceritakan. Sama nggak dalam imajinasi dia? Enggak. Percaya nggak? Sini ada 100 pelukis yang pelukis mahir, ya saya ceritakan. Silakan Anda lukis kesan apa yang Anda terima dari penjelasan saya. Gambarnya sama enggak? Tidak. Kalaupun Anda melihat orangnya, Anda tidak akan mengenalinya kok. Jadi bahasa yang kita pakai menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terdengar, yang terlihat, itu pun hanya sebagai pengantar saja. Bukan suatu kebenaran yang pasti. Apalagi Tuhan.
pengalaman saya bertuhan tidak akan sama dengan pengalaman Pak Tato bertuhan, betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul, betul. Ya, iya, pasti tidak akan sama. Nah itulah makanya ini kasus masalah melihat Tuhan tetap sampai sekarang menjadi masalah dan tidak pernah ada kompromi antara yang pro dan kontra, antara Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya sampai sekarang. Oke lah, kita tidak akan berpihak pada siapapun, mangga. Saya tidak akan mengkafirkan orang Mu'tazilah, menyalahkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya sudahlah, yang penting dalam beragama bagi saya adalah konsekuensi dari keyakinanmu itu. Kalau engkau yakin ada neraka, saya bertanya, kenapa Anda korupsi? Sok jawab dulu. Betul nggak? Betul. Kalau ya Anda yakin ada sorga dan Anda mengatakan ingin masuk sorga, kenapa anak yatim piatu di sekitar rumah tidak kau santuni? Jawab dulu. Ini persoalan besar. Betul nggak? Iya. Nah iya persoalannya begitu. Jadi bertuhan nggak kamu nih? Jangan-jangan Anda selama ini baru beragama, Iya. tapi belum bertuhan. Jadi bagus mana beragama atau bertuhan? Ya bertuhan dong. Banyak mana di dunia orang beragama dan bertuhan? Ya banyak beragama. Tidak banyak orang bertuhan. Tetapi yang bagus, paling bagus mana? Yang paling bagus yang beragama dan bertuhan. Itu saja persoalannya. Ya, ya pugu.